Kitab Yesaya pasal 54 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah pokok-pokok patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Puji Tuhan. Kita naikkan dulu satu pujian ini. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediaman. Ayat Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan memiliki satu kerinduan, gerejanya itu mengalami satu perkembangan, gerejanya itu mengalami satu kemajuan dan semakin luas sudah. Dan bukan cuma gereja yang makin bertambah-tambah, tapi orang-orang, jiwa-jiwa ingin diselamatkan lebih banyak lagi oleh Tuhan Yesus. Dia tidak ingin cuma kita menjadi orang yang diselamatkan, tapi lebih banyak lagi sudah. Karena ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang masih di luar Yesus Kristus yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat ini tadi, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat kediamanmu. Berbicara tentang perluasan, sudah berbicara tentang jumlah. Itu yang Tuhan rindukan kepada kita, supaya kita semakin meluas dan semakin banyak. Maka dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda kediamanmu. Tuhan tidak ingin gerejanya itu tiara, ya. Tuhan tidak ingin gerejanya itu tertidur dan tidak bergerak apa-apa. Tapi Tuhan menginginkan gerejanya itu bertumbuh, berkembang, dan makin meluas. Sudah ingat itu, bahwa Tuhan menginginkan satu perluasan itu. Maka dikatakan, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Tuhan ingin lebih besar lagi jumlah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sangat rindu diselamatkan semua. Maka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang mau diselamatkan oleh Tuhan, sehingga Ia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kerinduan Tuhan adalah keselamatan banyak orang. Ya, sekarang mau percaya tidak, mau menerima Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat tidak, sudah. Dan itulah tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang percaya. Ini kemah itu loh, saudara. Di sana ada patok yang terlihat gambarnya ada 3. Ya, patok-patoknya itu. Ini harus menjadi kuat patok-patok ini. Kalau tidak bisa ditiup angin, diangkat terbang loh, saudara-saudara. Supaya tidak gampang dibawa angin begitu. Tapi yang jelas yang kita lihat dulu yang pertama, bahwa Tuhan sangat merindukan perkembangan, perluasan pekerjaan Tuhan, dan ada banyak orang yang diselamatkan Tuhan. Tuhan rindu gerejanya berkembang semakin luas. Tuhan rindu gerejanya berkembang dan semakin luas. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul pasal 1 ayatnya ke-8. Inilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan kamu akan menjadi saksiku yang pertama kali di Yerusalem. Terus. Dan di seluruh Yudea. Dan di seluruh Judea. Terus. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Lihat, ini perluasan saudara-saudara.
Tuhan tidak ingin kita tiarap. Tuhan tidak ingin kita berjalan di tempat. Tuhan tidak ingin kita berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan ngomong supaya ada satu perluasan dan perkembangan. Dan kamu akan menjadi saksiku bukan saja di Yerusalem, tempat lokal kita, tapi harus meluas, dikatakan seluruh Judea. Berkembang lagi dari Yerusalem kita, terus Samaria, bahkan ke ujung bumi. Ini loh kerinduan Tuhan kepada gereja Tuhan, yaitu Tuhan menginginkan gerejanya untuk berkembang dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mari saudara-saudara, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita menjadikan gereja Tuhan berkembang dan meluas. Kalau dahulunya Tuhan panggil murid-murid cuma 4, tambah lagi jadi 12. Dari 12 itu Tuhan tidak berjanji untuk udahlah pokoknya kamu percaya, tidak. Tapi katakan kamu akan kujadikan penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Bukan hanya kamu, tapi kamu akan kupakai menjadi penjala manusia. Membawa banyak orang datang kepada Yesus. Bentangkan tempat kemah ini, ya. Bentangkan itu dan perluas kekasih dalam Yesus Kristus. Tuhan mau yang seperti itu. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-21 dikatakan begini, saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan mengutus anaknya yang tunggal ke tengah dunia, ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bukan hanya Yesus, tapi kita juga dipanggil untuk diutus menyelamatkan yang lain. Seperti Bapa utus aku, demikian juga sekarang aku akan mengutus kamu. Yesus mengutus murid-muridnya dulu, sekarang juga Yesus mengutus kita. Yesus mengutus bukan nanti. Yesus mengutus bukan besok. Yesus mengutus bukan bulan depan atau tahun depan, tapi sekarang saudara-saudara, Alkitab bilang. Demikian juga sekarang saat kita dengar firman ini, ayo sekarang bergerak bersama-sama. Sekarang kita diutus oleh Tuhan, selamatkan bangsa-bangsa. Pergi, jadikan semua bangsa ini muridku dalam Matius 28 ayat 19. Kapan sekarang? Tidak tunggu besok. Mari Bapak Ibu, inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Tidak mendiam toh, tapi bergerak bersama. Sekarang kita diutus oleh Tuhan. Ini lagi. Yohanes 4 ayat 35, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kalau kita diam, siapa yang menuai? Dan lama-lama besok menjadi busuk, hilang. Ladang ini sudah menguning, siap untuk dituai. Penuainya ya kita ini, saudara. Tuhan merindukan perluasan itu. Perluasan itu terjadi jika ada penuainya. Kita ini harus bersedia. Kita harus berikan hidup kita menjadi penuai ladang yang sudah menguning itu. Maka ada lagunya, berikan ku hati seperti hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu,
memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu. Tuayan itu ada. Yuk kita mau bergerak bersama menuai tuayan itu. Dikatakan tadi, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Tuhan sangat merindukan perluasan dan perkembangan itu. Tuhan tidak ingin kita begini saja, tapi Tuhan ingin kita lebih meluas. Bagaimana kita mewujudkan kemajuan itu? Yang pertama, jangan menghemat, panjangkan talinya. Ayatnya ini Matius 9 ayatnya yang ke-36 sampai 38 itu. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Ada orang-orang yang begini, terlantar dan tidak tergembala. Hati Yesus tergerak melihat itu, melihat jiwa-jiwa yang begini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerjanya yang kurang. Untuk mewujudkan kerinduan Tuhan, jangan hemat, panjangkan talinya. Kita harus terlibat dalam pekerjaan ini. Kita harus terlibat dalam pelayanan ini supaya terwujud kerinduan Tuhan. Kita jangan hanya mendengar begini, saudara. Saya mau ajak kita supaya kita bergerak bersama. Tidak cukup kita cuma mengerti kerinduan Tuhan adalah perkembangan, cukup. Tapi bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan kerinduan Tuhan untuk satu kemajuan. Kemajuan tidak berbicara untuk gereja kita. Tuhanlah yang dipermuliakan. Jika ada banyak orang yang bisa menyelamatkan melalui kita. Amin. Miliki hati yang berbelas kasihan. Seperti ayat 36 tadi. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah terlelah dan terlantar seperti domba tidak tergembala. Berarti ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Dan jika pelayanan itu tidak kita kerjakan, kita tidak mau ikut dan bergerak menggembalakan yang membutuhkan penggembalaan itu, maka mereka akan begitu-begitu saja. Mereka akan menjadi lemah, menjadi loyo, bahkan terhilang. Maka ini tugas kita, tanggung jawab kita. Semua kita harus punya tanggung jawab yang sama, melayani. Kita tidak menjadi penonton di dalam gereja Tuhan, tapi harus bersama bergerak. Sekecil apapun pelayanan yang kita berikan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita hanya menyediakan satu tempat rumah kita. Ayo rumahku kita jadikan tempat MK, misbah keluarga. Maka akan ada titik yang baru di situ. Misalnya Ibu Turlin bilang, rumahku tersedia tak buka untuk kita misbah keluarga setiap hari Rabu. Maka akan ada di wilayah di Sawahan akan ada ibadah MK setiap hari Rabu. Di Selokaton tempat Pak Sihotang terbuka rumah untuk ibadah MK. Ada 2 titik sudah. Di tempat Ibu Simurangkir misalnya. Bukan saja di satu titik, satu tempat kita ibadah MK di gereja, ibadah minggu di gereja, ibadah tengah minggu hari Jumat di gereja. Kalau semua di gereja, kapan perluasannya? Tidak ada. Perlu ada orang yang terlibat dalam pelayanan. Kita harus bergerak, harus bekerja. Melihat orang banyak itu tergerak, hati Yesus belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala.
Lingkunganmu itu di sana ada orang-orang yang butuh Kristus. Ketika kau buka rumahmu tempat ibadah MK kita, orang yang haus di sekitar itu akan datang, akan ikut dalam ibadah MK. Tergembala di sana, maka satu kali kita bisa bawa kepada Tuhan, kita bawa ke gereja. Dan di sana dia akan diajar tentang kebenaran. Saya ajak kita sediakan tempat untuk kita melakukan kegiatan MK ini, supaya ada banyak titik-titik pelayanan. Ada di Wonorejo lagi, buka MK. Kita dengar ini ada 5 titik MK. Berarti ketika bergerak bersama-sama dalam satu kegiatan ibadah MK, maka dibutuhkan ada 5 orang yang terlibat dalam melayani saudara-saudara di ibadah MK itu. Kalau satu orang ya tidak bisa juga, walaupun ada 5 tempatnya. Kalau satu yang melayani tidak bisa. Apa artinya 4 lagi dibuka tapi tidak ada orang yang datang di sana melayani? Maka dari kita juga harus ikut melayani. Buayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kalau ada 5 titiknya, 1 berarti masih kurang, sedikit pekerjanya. Harus ada lebih banyak orang yang terlibat untuk mengerjakan pelayanan itu. Maka di sana harus ada beberapa orang lagi untuk terlibat dalam kegiatan MK ini. Yang ini loh, perluasan begitu ya. Bagaimana kita mewujudkan kerinduan Tuhan untuk perkembangan atau perluasan itu, yaitu sediakan tempat, mari bekerja bersama-sama. Maka 37 katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak tapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita baru hanya ada sedikit dan kurang pekerjanya, kita minta kepada Tuhan untuk tuaian itu. Amin. Ayo kita dulu berdoa supaya kita minta kepada Tuhan. Jadi kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu melihat satu perkembangan, mewujudkan kerinduan Tuhan untuk satu perluasan gereja Tuhan. Bentangkanlah tempat kemah-Mu, lapangkan tempat kediaman-Mu, itu menjadi kerinduan Tuhan. Kami tidak ingin gereja Tuhan tiarap dan tertidur dan tidak bergerak apa-apa. Tuhan, kerinduan-Mu supaya makin luas. Dan ada satu tempat yang terbuka bagi kami melakukan kegiatan itu. Dan kirimkan kepada kami hati yang mau melayani, untuk kami boleh bersama-sama bergerak dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita minta kepada Tuhan supaya ada orang yang diberi hati untuk melayani ini. Jangan jadi penonton dan jangan kita puas. Wah, aku sudah jadi Kristen. Tidak. Tapi Tuhan rindu lebih banyak lagi orang diselamatkan. Bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Ibu. Lihat dulu tetangga kita ini jelas. Itu mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada lagi orang-orang di sana banyak yang tadinya bergereja, tapi sekarang mereka tiarap, tidak melakukan apa-apa. Ke gereja juga tidak. Nah, ini tugas kita, bangunkan mereka. Ayo tani, ayo bareng-bareng ke gereja. Kita bawa kepada Tuhan. Itu tugas kita, menyelamatkan dan membangunkan mereka yang tertidur. Ayo kita buka satu ayat lagi, Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lihat, ada 5 jawatan pelayanan dalam gereja Tuhan. Yang pertama tadi, Tuhanlah yang memberikan rasul-rasul, Tuhanlah yang memberikan nabi-nabi, Tuhanlah yang memberikan pemberita Injil, dan Tuhanlah yang memberikan gembala-gembala dan pengajar. 5 jawatan ini ada dalam gereja. Ya,
Ini menjadi pegangan kita, bukan hanya dikerjakan oleh satu orang. Misalnya orang yang lebih tua, mereka itu akan lebih gampang menasehati, mengingatkan kepada yang lebih muda. Kamu cek muda loh, masa depanmu masih panjang loh. Kamu harus serius, kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus setia datang kepada Tuhan. Nah, gitu sudah. Mungkin kalau sesama orang muda ngomong itu, Allah ngomongmu paling begitu. Tapi kalau orang yang lebih tua mengingatkan, kamu harus serius. Dan ditambah lagi dengan pengalaman yang dimiliki. Tahu enggak, saya ini dulu masih muda, misalnya begitu. Wah, saya keranjingan, tidak mengerti mengasihi Tuhan, tidak takut Tuhan. Sakaratku dewe. Sekarang aku sudah lanjut usia ini, saya sesudah matang ini loh. Saya ngerti ternyata itu tidak baik loh. Tinggal waktunya singkat. Ayo, mari lebih serius kamu. Nah, kayak gitu-gitu. Itu tugasnya orang-orang tua bisa, saudara. Kalau saya punya tugas itu jauh lebih mudah kepada yang tua ketika saya ingatkan, Allah, kamu ngajari aku cek mengajarimu. Nah, gitu saudara-saudara. Maka kita punya peran di situ. Yang orang-orang yang sudah sepuh-sepuh. Karena 5 jawatan ini ada. Dia yang berikan rasul, dia berikan nabi, dan dia berikan pemberita Injil dan gembala pengajar. Kalau saya mungkin bisa masuk dalam memberitakan firman begini, yang lain punya tugas yang lainnya. Ada 4 lagi. Nah, mungkin kita di sana tugasnya menasehati, mengingatkan, mendoakan, bisa. Bukan yang lain-lainnya. Jangan puas dengan begitu, pokoknya aku wis neng gereja. Sudah cukup. Lainnya itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Untuk apa itu? Perlu ada 5 jawatan itu. Dikatakan begini ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Adanya 5 jawatan itu untuk membangun tubuh Kristus supaya lebih kuat, supaya bisa terwujud rencananya Tuhan, kerinduan Tuhan untuk satu kemajuan. Banyak jiwa yang diselamatkan bagi Yesus Kristus. Lalu yang kedua, pancangkan kokoh patok. Ya. Gambar tadi ada patoknya 4, depan dan belakang. Kalau seperti itu besarnya. Kalau lebih panjang tendanya itu, maka diperlukan ada lebih banyak lagi patok-patok. Dari depan, kalau misalnya kedua sebangunan ini, tendanya tentu dibutuhkan satu sisi perlu 5 patok. Yang depan, belakang udah 2, 3 lagi di antara ini. Ya, 5 patok. Semua ada 10 patok kiri kanan. Kira-kira begitu. Supaya lebih kuat. Ketika angin datang, badai datang, diangkat lebih kuat, lebih bisa bertahan seperti itu, saudara-saudara. Dan orang yang ada di bawahnya ternaungi. Maka pancangkan kokoh patok-patokmu. Apa yang dimaksud? Efesus 6 ayatnya yang ke-10, perhatikan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita perlu kuat di dalam Tuhan. Harus tertancap dalam kebenaran firman. Harus kuat. Kalau kita tidak kuat dalam kebenaran firman, dalam datang pengajaran baru, kita katut. Yang kita naungi, wow, mereka kehujanan, kepanasan. Ya. Dan mereka juga turut dengan kita. Karena tidak kuat, saudara. Oh, Pak Kuai menungguin, ya aku yang melu pakku. Buku ngono, ya aku melu buku. Dan saudara, tidak ada pendirian, tidak ada kekuatan. Coba, kalau kita kuat dalam pengajaran kebenaran firman, anak-anak kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita melihat tuh, hebat lu ya, itu saudara, kuat, tertancap dalam kebenaran firman. Kalau kita biasa-biasa sebagai orang tua, anak lihat, ya biasa-biasa, oh begitu saudara-saudara. Pak buku menukui, ya jadi begitu saudara-saudara. Ya, ayo kita harus kuat. Ya, kita jadi dilihat dan kita akan diikut seperti itu.
Tapi kalau kita tidak kuat, mudah terbawa arus. Yang kita naungi juga, ya ikut kepanasan, keuganan, bahkan terkocar-kacir juga, saudara-saudara. Masa mau kita terkocar-kacir? Tuhan punya kerinduan, perluasan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kemajuan, perkembangan. Kalau kita sudah kuat, badai apapun yang menerjang kita, kita tidak akan mudah tergoncang dan terbawa oleh arus itu. Contohnya, lihat lagi, Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Ini soal iman. Dan mudah Musa itu diajak menjadi putri Firaun. Memang Musa diambil dari air oleh putri Firaun dan dibesarkan di istana raja dengan keyakinan yang ada di sana. Tapi Musa, dia tahu bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Dia tidak mudah, saudara. Walaupun raja yang memberi dia makan dan yang menjadikan dia menjadi orang yang dewasa bertumbuh sehat, ya. Tapi di lingkungan orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan, Sang Juru Selamat, Musa ini punya kekuatan sendiri. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Dia hidup dalam keyakinannya. Ya, dia hidup dalam keyakinannya. Maka raja itu pun tidak bisa mempengaruhi Musa untuk hidup seperti warga kerajaan yang tidak mengenal kebenaran. Maka dikatakan karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bangga dong menjadi seorang anak raja. Tapi bagi Musa tidak. Tidak bangga menjadi anak raja dunia, tapi kehilangan kerajaan Allah. Tidak mau. Musa ngapain? Memang aku makan di istana raja. Memang aku besar di istana raja. Aku mendapatkan segala sesuatu dan pelajaran di istana raja. Tapi soal keyakinan, soal iman, soal kepercayaan, jangan lupa aku. Aku punya pendirian sendiri. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, waktu anak-anak dia tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak bisa ngomong apa-apa. Masih bocah, kelas 1 SD, kelas 6 SD, belum bisa. Tapi setelah dewasa, dia ngerti kebenaran. Maka dia tolak itu menjadi anak putri Firaun. Tidak mau. Tidak mau. Memang kau yang angkat aku dari dalam gala-gala itu. Ya. Tapi untuk menjadi putri, untuk menjadi anak putri raja tidak maulah. Ditolak lo. Siapa yang tidak mau jadi orang apa ini? Keraton ini. Kalau kau diangkat menjadi putra keraton, dikasih dari Raden Kanjeng Ayu. Wah. Ayo yang berikutnya. Efesus 4 ayat 13 sampai 15 ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekarang ini banyak loh. Kalau kamu masih menyebutkan Allah, kamu ke neraka. Yang benar kamu harus sebutkan Yahweh loh. Dari kemarin-kemarin aku ceprot udah Allah kok disebutkan Bapakku. Ya, masa setelah dewasa kayak ini aku harus dirubah menjadi Yahweh, dan kalau menyebutkan Allah saya menjadi orang neraka? Enggaklah, gitu saudara. Ya, 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita harus teguh berpegang pada kebenaran, jangan mudah diombang-ambingkan. Kuat tertancap dalam kebenaran dan makin kuat dan berakar kuat di dalam Tuhan. Perpendek lagi begitu saudara, kita akan melihat saja hasil dari mewujudkan kerinduan Tuhan melakukan kebenaran itu, saudara-saudara ya. Melakukan dua hal tadi, pancangkanlah dan bentangkanlah. Hasil dari itu saudara-saudara,
kita akan lihat, maka akan terjadi pemulihan luar biasa, kemajuan yang hebat. Nah ini hasil dari mewujudkan kerinduan Tuhan, sebab engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi dan sepi, yang belum ada penduduk di sana, yang belum ada kekristenan di sana, yang akan kira-kira begitu, yang belum ada gereja di sana, kita akan lahirkan gereja di sana. Yang belum ada umat Tuhan di sana, kita harus hadirkan umat Tuhan di sana. Nah ini saudara-saudara, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Hasil dari mewujudkan kerinduan Tuhan ini, engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu memperoleh tempat bangsa-bangsa, mendiami kota-kota sunyi. Kata-kata kota-kota sunyi di sini bukan berarti tanpa penduduk, karena kita berbicara gereja dari pertumbuhan gereja. Di mana gereja tidak ada, kita harus hadir di sana. Amin. Begitu saudara-saudara. Ya, misalnya Banyuanyar sampai saat ini masih bergumul, gereja belum ada di sana. Bagaimana doa kita supaya gereja boleh ada di Banyuanyar? Kayak gitulah kira-kira Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya. Kalau keluarga kita belum mengenal Tuhan, bagaimana cara menghadirkannya? Hadirkan MK di sana. Kita ber-MK di sana. Kita akan beribadah bersama di sana. Lama-lama keluarga kita di sana dengan doa kita, mereka mengenal Tuhan dan mereka pun menjadi orang yang diselamatkan. Di sana termasuk perluasan itu sudah. Di sana ada perluasan itu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Kembangkan tenda kediamanmu, dan kita harus kuat di sana saudara-saudara, terancam kuat. Ya, kalau keluarga kita sekalipun Kristen tapi aduh leda-lede gitu loh saudara-saudara, kurang menarik kekristenan itu, kurang menarik juga soal bergereja, soal beribadah itu. Ini tugas kita. Bagaimana keluarga kita menarik melihat kebenaran, menarik melihat persekutuan, dan menarik melihat ibadah itu, dan dia bertumbuh di sana, dan dia menyerahkan hidup di sana, dan makin cinta Tuhan, makin setia, saudara-saudara. Ya, masih ada keluarga-keluarga kita yang belum serius bertuhan. Ya, melalui kita hadirkan itu di tengah rumah tangga kita, supaya mereka diselamatkan. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan hemat. Ya. Jangan menghemat. Jangan kau tidak mau, itu artinya. Jangan kita diam saja. Ayo, sediakan tempat. Jangan hemat-hemat. Berikan tempat. Ayo, ini tempat beribadah MK kita di sini. Ayo, aku bersedia melayani. Semua kita melayani. Ya, kita siapkan titik-titik itu untuk kita melayani dalam ibadah MK. Lu bagaimana itu? Kalau kami cuma keluarga 5 orang, ya 5 orang, 4 orang tidak apa-apa. Di sana kita bersekutu, didatangi oleh petugas MK-nya misalnya menjadi 5. Ibadahlah dengan meriah. Ya, tariklah hadirat Tuhan di sana. Ya, bukan cuma kita berdiam saja, tapi rindukan hadiratnya ada di tengah-tengah persekutuan kita dan ibadah kita. Karena Alkitab bilang, ketika Allah ditinggikan, aku akan, Yohanes 12 ayat 32, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Maka undang hadirat Tuhan di tengah ibadah kita. Tidak persoalan jumlah. Tuhan bilang 2-3 orang kamu berkumpul di situ, aku ada. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya ajak kita mewujudkan kerinduan Tuhan adalah perkembangan, perluasan. Tuhan Yesus berkati kita.